Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Sungguhnya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terkait dengan manusia, bukan hanya terkait dengan orang tua atau anak kecil ya, bahkan juga terkait dengan hewan dan bahkan juga dengan tumbuh-tumbuhan. Makanya di antara akhlak agung Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia terhadap hewan-hewan. Yang hewan-hewan tentunya tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dalam satu hadis disebutkan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Rasulullah sallallahu pernah melewati seekor onta qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, yaitu punggungnya sudah menempel dengan perutnya, itu saking kurusnya. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Ittaqullaha fi hadhihi al-bahaim al-mu'jamah." Farkabuha salihatan au kuluha salihatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap atau mensikapi hewan-hewan yang mu'jamah, yang tidak bisa berbicara. Hewan-hewan tidak bisa mengungkapkan isi hati mereka. Kalau mereka tersakiti, kalau mereka lapar, kalau mereka sakit, mereka tidak bisa mengungkapkan. Maka pemilik hewan-hewan tersebut harus bertakwa kepada Allah tatkala bersikap kepada hewan-hewan tersebut. Jangan sampai dibiarkan kelaparan sampai kurus hingga punggungnya menempel pada perutnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farkabuha salihatan, tunggangilah hewan-hewan tersebut jika hewan-hewan tersebut memang layak untuk ditunggangi, yaitu diberi makan yang cukup sehingga pantas untuk ditunggangi. Demikian juga wakuluha salihatan, berilah kalau ingin memakan hewan tersebut juga hendaknya diberi makan yang cukup sehingga layak untuk dimakan. Di sini Nabi beri perhatian atau peringatan agar kita memperhatikan uzur para hewan, mereka tidak bisa berbicara. Oleh karenanya kita harus mengerti kondisi hewan-hewan yang ada di bawah naungan kita. Demikian juga dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu marra ala qaumin wa hum wuqufun ala dawabin lahum wa rawahil. Rasulullah SAW melewati suatu kaum, mereka sedang nongkrong di atas hewan-hewan mereka, di atas onta-onta mereka. Itu mereka ngobrol tapi mereka sambil di atas hewan-hewan mereka. Apakah di atas kuda, apakah di atas onta, apakah di atas himar. Maka Rasulullah SAW ingatkan, kata Rasulullah SAW, irkabuha salimatan wa da'uha salimatan. Ya. Kalau kalian ingin naik, maka naiki mereka dalam kondisi hewan-hewan tersebut dalam kondisi baik. Dan kalau enggak, tinggalkan mereka. Wala tattakhidhuha karasiya li ahadithikum. Jangan kalian jadikan hewan-hewan tersebut seperti kursi-kursi yang kalian duduki untuk kalian obrolkan di atas kursi-kursi tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang, artinya kalau tidak perlu untuk ngobrol jangan di atas hewan, karena hal itu menyebabkan kalian duduk lama di atas hewan dan ini melelahkan hewan-hewan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum an tattakhidhu dhuhura dawabikum manabir." Janganlah kalian menjadikan punggung-punggung hewan-hewan kalian sebagai mimbar-mimbar. Ya, artinya jangan sampai seorang sengaja di atas mimbar, di atas hewan kemudian berceramah dengan waktu yang lama. Ya, benar Rasulullah SAW pernah ceramah di atas hewan cuma sebentar, seperlunya, bukan lama-lama dan ini melelahkan hewan. Kata Nabi SAW, fa inna Allah azza wa jalla innama sakharaha lakum lituballighakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Sungguhnya Allah menundukkan hewan-hewan bagi kalian. Tujuannya adalah untuk bisa jadi tunggangan, kendaraan mengantarkan kalian kepada negeri yang kalian sulit mencapainya tanpa ada kendaraan. Adapun untuk ngobrol bukan untuk itu tujuan hewan diciptakan. Wa ja'ala lakumul arda fa 'alaiha faqdu hajatikum. Adapun kalau kalian ngobrol waktu yang lama, ada bumi, silakan berpijak di atas bumi. Adapun hewan jangan dijadikan seperti kursi-kursi, seperti mimbar-mimbar. Kalau perlu naikin, kalau enggak mau ngobrol duduk di bawah. Lihat bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap hewan-hewan. Agar tidak digunakan untuk semena-mena. Ya, kalau ingin ngobrol jangan di atas punggung hewan. Silakan duduk di bawah. Hewan-hewan bukanlah kursi-kursi kalian dan hewan-hewan juga bukanlah mimbar-mimbar untuk kalian. Demikian dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah masuk dalam suatu kebun milik seorang pemuda Ansar. Fa idza fihi jamalun, tiba-tiba dalam kebun tersebut ada seekor onta. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharifat aynahu. Tatkala onta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, onta tersebut langsung mewek dan nangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarlah air mata dari kedua matanya.
Dari jauh dia sudah nangis lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun datang mendekati hewan tersebut. Subhanallah, Rasulullah kasihan, Rasulullah SAW datang mendekati hewan tersebut. Famasaha dhifrahu. Maka Rasulullah SAW pun menyentuh dhifrahu, yaitu di bagian tengkuk atau di belakang leher yang dekat dengan telinga. Ada dua. Rasulullah SAW sentuh, yaitu Rasulullah tenangkan. Fasakata, maka hewan tadi berhenti dari tangisannya dan isakannya, unta tersebut. Faqala, maka Rasulullah berkata, Man rabbu hadzal jamal? Siapa pemilik unta ini? Liman hadzal jamal? Punya siapa unta ini? Faja'a fatan minal ansar, maka datanglah seorang pemuda dari Ansar, dia berkata, Li ya Rasulullah, ini adalah untaku. Maka Rasulullah SAW berkata, Afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati malakaka Allahu iyaha? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam menyikapi hewan ini, yang di mana Allah telah menjadikan engkau menguasai hewan ini? Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sungguhnya unta ini mengeluh kepadaku, melaporkan bahwasanya engkau telah membuat dia lapar, itu kau tidak kasih makan. Wa tud'ibuhu, itu kau kerjakan dia terus menerus, ya, kerjaan yang berat dan terus menerus, maka dia pun lapor kepadaku. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pemilik unta agar bertakwa kepada Allah, jangan sampai tidak diperhatikan dengan baik. Demikian dalam hadis yang lain, bagaimana perhatian Nabi terhadap hewan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari kami dalam safar, fantalaqa li hajatihi, maka Rasulullah SAW pun pergi karena ada keperluan meninggalkan kami. Fara'aina hummaratan ma'aha farkhan. Tiba-tiba kami melihat ada hummarah, yaitu burung kecil, ya, seperti burung merpati, dan dia punya dua anak burung masih kecil, 2 ekor. Fa akhadna farkhaiha, maka kami pun ambil 2 anak burung tersebut. Faja'at ta'rishu, maka induknya datang, kemudian dia menggapakkan sayapnya ketakutan, ya, mendekati, khawatir diambil juga, menjauhi, khawatir anaknya diapa-apain oleh kami. Maka dia dalam kebingungan mengapak-apakkan sayapnya, kedua sayapnya. Maka Rasulullah SAW pun datang, maka Rasulullah SAW berkata, Man faja'a hadhihi biwaladiha? Siapa yang bikin sedih, bikin gelisah burung ini, ya, dengan kondisi anaknya? Ruddu waladaha ilaiha, kembalikanlah anaknya kepada induknya. Subhanallah, Rasulullah SAW menyebut anak, ya, walad, ya. Rasulullah tidak mengatakan ruddu farkhaiha, tapi Rasulullah mengatakan kembalikan anaknya. Seperti ini induk seorang ibu dengan anaknya. Kata Rasulullah SAW, kembalikan anak itu kepada ibunya. Ya, maka Rasulullah SAW tegur para sahabat. Kenapa? Karena hal ini membuat gelisah burung tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW peka, kasihan lihat ada burung, kemudian gelisah karena anaknya dipisahkan antara dia dengan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, tentu masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap hewan. Rasulullah tidak ingin hewan dizalimi. Rasulullah SAW ingin agar hewan disikapi dengan sikap yang baik. Bahkan di antara yang menakjubkan di antara akhlak Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan umrah, yaitu yang dikenal dengan Umratul Hudaybiyah, maka ketika hendak masuk Mekah, tiba-tiba unta Nabi SAW berhenti, tidak berjalan menuju Mekah, tapi berhenti. Maka para sahabat yang bersama Nabi mengatakan, hal, ayo jalan. Fa'alahat, ternyata unta tersebut tidak mau jalan. Maka para sahabat kemudian berkata, khala'atil qaswa, unta Nabi al-qaswa tidak mau jalan. Ngayal tidak mau jalan. Khala'atil qaswa, unta Rasulullah SAW tidak mau jalan. Maka Nabi SAW kemudian membela ontanya. Maka Rasulullah berkata, ma khala'atil qaswa, sungguhnya ontaku bukan begitu. Dia tidak pernah ngayal, dia tidak pernah berhenti. Ya, walaisa dzaka laha bi khuluqin, dan ngayal itu bukan akhlak ontaku. Walakin habasaha habisul fil, tapi dia berhenti itu karena Allah yang membuat dia berhenti, yaitu yang penghalang gajah-gajah. Sebagaimana Allah telah membuat tentara bergajah tidak bisa masuk ke kota Mekah menuju Ka'bah, Allah hentikan, maka itu pula Allah yang telah pernah menghentikan para gajah Abraha, dia juga yang menghentikan ontaku. Lihat bagaimana Nabi SAW membela ontanya ketika ontanya dituduh yang tidak-tidak. Bahwasanya ontanya dituduh ngeyel, tidak mau jalan, ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, walaisa dzaka laha bi khuluqin, itu bukan akhlak dari
ontaku, dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW benar-benar perhatian terhadap para hewan. Bahkan ketika hewan dituduh yang tidak-tidak, Nabi pun menyempatkan untuk membela hewan tersebut. Dan ini adalah keindahan akhlak Rasulullah SAW.